Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triwidya Stuti. Saya adalah guru di MI Islamiyah Karangjati, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 1 di LPTK IAIN Pekalongan. Hari ini, Senin tanggal 13 September 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara daring di sekolahan saya MI Islamiyah Karangjati. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Terima kasih sebelumnya karena kalian sudah bergabung di sini untuk melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat? Baik. Baik. Alhamdulillah. Ya, sampai saat ini kita masih diberi nikmat sehat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini, Ibu terlebih dahulu mengabsen kalian dulu ya. Lydia hadir, Salum sudah hadir, Hafiza hadir, Isa hadir, Syatir hadir. Alhamdulillah semua pada hadir. Nah, anak-anak, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ibu minta yang memimpin doa pada pagi hari ini, Mbak Lydia. Coba Mbak Lydia pimpin doanya teman-teman hari ini. Ya, coba Lydia memimpin doa teman-temannya hari ini. Mari teman-teman kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Lydia sudah memimpin doa teman-temannya hari ini. Tujuan kita berdoa supaya pembelajaran kita hari ini diberi kelancaran, kemudahan, supaya ilmu yang kita peroleh bermanfaat untuk kita semua. Sebelum memasuki pembelajaran, kita nyanyi dulu dari Sabang sampai Merauke ya. Sudah hafal semuanya lagu itu? Indonesia. Ya, sudah selesai menyanyi. Hebat, sudah pada nyanyi semuanya. Sudah pada apa semuanya ya tadi nyanyinya? Tadi kita sudah menyanyikan lagu dari Sabang
sampai Merauke. Terus sampai Merauke. Lagu nasional tadi agar kalian nasionalisnya kita terhadap bangsa Indonesia dan mengenal lagu-lagu Indonesia saya kemarin. Ya, anak-anak, kemarin kita sudah belajar apa saja ya? Kemarin kita sudah belajar tentang organ gerak pada hewan. Ya, setiap hewan memiliki organ yang berbeda. Contohnya hewan ikan, geraknya menggunakan sirip dan ekor ya. Kemudian hewan kambing, geraknya menggunakan kaki. Kemudian hewan burung, bergeraknya menggunakan apa? Sayap. Ini yang kemarin belajar tentang organ gerak pada hewan. Nah, sekarang ya, kita akan belajar di tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Yang kedua, tujuannya dengan menuliskan dalam bentuk peta pikiran, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Tujuan yang ketiga, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pernafasan hewan. Yang keempat, tujuan pembelajarannya yaitu dengan berdiskusi nantinya akan mencari informasi dalam kelompok. Ini siswa mampu membuat bagan cara kerja organ pernafasan hewan. Nah, itu tujuan dari pembelajaran hari ini. Ya, selanjutnya sekarang kalian lihat gambar di layar. Ya, di sini juga gambar di layar, coba kalian amati gambar tersebut. Bu Guru mau tanya pada Lydia. Di gambar itu ada makhluk hidup apa? Ikan, Ikan, ya. Selain ikan rusa, apa? rusa, burung, Burung. kapak, Sekarang Iza, selain yang disebutkan Lydia, itu makhluk hidup yang ada di gambar apa? rusa, Rusa, betul, bagus. Terus tumbuhan, ya tumbuhan. Di gambar tersebut ada makhluk hidup. Makhluk hidupnya itu seperti ikan yang bukan makhluk hidup. Contohnya gambar. batang pohon, yang tanah. Selain tanah apa lagi yang hidup? Air, udara. Ya, itu termasuk makhluk hidup. Batu, ya, batu makhluk hidup bukan? Bukan ya. Tanah termasuk makhluk hidup bukan? Oh iya, bukan. Nah, itu kalian sudah bisa membedakan antara makhluk hidup dan bukan makhluk hidup. Kayaknya ini mau mati sebentar lagi. Perbedaan pada makhluk hidup pada gambar tadi kalian sudah menyebutkan. Sekarang, perbedaan antara makhluk hidup dengan bukan makhluk hidup, perbedaannya apa sih? Dari cara apanya? Cara berjalannya, ya. Kemudian apa lagi? Apa perbedaan makhluk hidup? jenis makanannya, Iya, jenis makanannya. Makanan antara rusa sama ikan berbeda ya.
atau burung itu juga Beda. beda. Kemudian selain cara berjalan, kemudian jenis makanannya, apalagi? Anggota Iya, anggota gerak tubuhnya cara berbeda. pernapasannya. Cara bernafasnya itu juga berbeda. Berbedanya itu caranya di ikan sama burung itu berbeda. Ya, kalian sudah bisa membedakan makhluk hidup pada gambar tersebut. Sekarang Bu Guru tanya lagi, apakah setiap makhluk hidup itu membutuhkan oksigen? Iya. Iya, setiap makhluk hidup itu membutuhkan oksigen. Iya. Nah, tentu semua makhluk hidup ini membutuhkan oksigen. Untuk apa sih? Untuk bertahan hidup. Untuk oksigennya itu untuk apa? Mencerna. Oksigen itu untuk melakukan apa? Proses pernafasan. Jadi oksigen itu digunakan untuk bernafas makhluk hidup. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya bagaimana hewan sama manusia itu proses pernafasannya sama apa beda? Antara manusia dan berbeda, Beda. ya, hewan Beda. ada yang memiliki pernafasannya menggunakan insang, ada yang menggunakan paru-paru, ada yang menggunakan kulit. Nah, dari yang Bu Guru sampaikan ini akan kita pelajari hari ini. Kita akan belajar di tema 2 yang mana kita akan belajar tentang udara bersih bagi pernafasan. Nah, selanjutnya kalian sudah di depannya sudah ada buku cetaknya ya, buku LKS-nya, buku penunjangnya. Nah, sekarang Bu Guru mau melanjutkan lagi. Ini ada gambar apa ya? Ikan yang ada di dalam akuarium. Nah, di situ kita akan baca teks tentang ikan hias Dayu ya. Baca teks tentang Dayu dan ikan hias. Ada yang mau membacakan? Kayak Ya, boleh Mbak Cinta baca. Yang paragraf pertama. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koi. Ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Ya, bagus Mbak Cinta sudah membacakan di paragraf pertama. Yang kedua, yang mau bacakan di paragraf kedua siapa? Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium, berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya apa yang dilakukan ikan itu. Bagus. Terima kasih Mbak Isa sudah bacakan bacaan teks Dayu dan ikan hias. Nah, dari bacaan tersebut, coba siapa yang Bu Guru mau tanya, yang dipelihara ikan hiasnya Dayu itu ikan apa? Ikan mas koki. Iya, betul. Ikan mas koki. Dayu itu
membersihkan akuariumnya itu kapan? Membersihkan akuariumnya itu setiap berapa? Setiap hari. Setiap seminggu sekali. Iya. Kemudian bertanya lagi dari ikan hiasnya itu selalu membuka mulut, ya, menutup, membuka mulut. Itu sedang apa ya? Sedang bernafas. Nafas. Iya. Nah, dari bacaan tersebut yang tadi sudah kalian baca dan di buku teks juga tadi ada, Bu Guru minta kalian buat pertanyaan dari bacaan tersebut, dan nanti di bawahnya itu ada peta pikiran mengenai Dayu dan ikan hias, itu diisi. Nah, Iya. ya, sebelum ada pertanyaan. Nah, ya, kalau tidak ada, kalian kerjakan untuk membuat peta pikiran dari bacaan teks tersebut. Ya, silakan mengerjakan. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Nah, sekarang Bu Guru minta pada Salom, ya, dari bacaan tersebut, pertanyaan yang pertama, apa yang kamu buat dan nanti jawabannya apa? Coba, nomor 1. Apa nama jenis ikan hias yang dipiara? Iya, bagus. Apa yang apa jenis ikan yang dipiara? Nah, jawabannya apa? Ikan hias yang dipiara dan jenis ikan mas koki. Jenis ikan mas koki. Kemudian yang peta pikiran yang kedua, coba Mbak Hafiza. Sudah belum? Ya, coba Isa. Dari pertanyaan kedua dibaca yang sudah kamu catat. Siapa yang memelihara ikan hias? Iya, siapa yang memelihara ikan hias? Jawabannya apa? Dayu yang memelihara ikan hias. Dayu yang memelihara ikan hias. Pertanyaan yang ketiganya, Isa lagi. Kapan ikan hias itu diberi makan? Kapan ikan hias itu diberi makan? Kapan? Ikan hias diberi makan setiap hari. Iya, Salum betul. Ikannya diberi makan setiap hari. Kalian sudah bisa mengerjakan di peta pikiran yang sudah Bu Guru kirimkan di Google Classroom. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai alat pernafasan hewan. Ya, kita akan masuk ke pembelajaran berikutnya, muatannya IPA sistem pernafasan hewan. Di sini sistem pernafasan hewan ini disesuaikan dengan tempat hidupnya. Ada cacing tanah, ada serangga, ikan, amfibi, reptil, burung, mamalia. Nah, dari beberapa hewan di sini sistem pernafasannya, Bu Guru sampaikan yang pertama, alat pernafasan pada hewan ikan.
Ya, ikan bernafas ini menggunakan insang. Insang bernafas dengan cara membuka dan menutup insang. Air yang masuk melalui mulut akan dikeluarkan melalui insang. Jadi alat pernafasan pada ikan adalah insang. Insang. Yang nomor 2, gambar apa ini? Cacing. Nah, cacing ini bernafas menggunakan kulit. Nah, di sini cacing bernafas melalui kutikula, di mana cacing selalu membasahi tubuhnya untuk bernafas. Kemudian ada hewan katak. Katak biasanya disebut hewan amfibi. Nah, hewan amfibi itu adalah hewan yang hidup di 2 alam, yaitu di darat dan di air. Ya. Nah, di darat saat katak dewasa, saat masih kecil, yang biasa disebut berudu, ini bernafasnya menggunakan insang. Ya. Pada saat masih berudu, katak bernafas dengan insang. Nah, setelah dewasa, katak bernafas dengan paru-paru, selaput mulut, dan kulit. Kemudian yang keempat, ini ada alat pernafasan pada reptil. Reptil ini adalah hewan melata. Contohnya adalah ular, kadal, cecak, buaya, kura-kura, dan komodo. Reptil biasanya bernafas dengan paru-paru. Ada di rumah yang punya hewan reptil? Contohnya kura-kura. Ada tidak? Burung, Bu. Burung, Bu. Nah, sekarang alat pernafasannya burung ya, yang di rumah punya burung biar tahu ini. Burung ini bernafas menggunakannya paru dan pundi-pundi udara. Nah, pundi-pundi udara itu yang mana sih? Ini pundi-pundi udara ini berjumlah 5 pasang ya. Yang terletak di pangkal leher, depan dada ya, dada depan, dada belakang, perut dan tulang lengan atas. Ini ya. Ini ada namanya pundi-pundi udara. Nah, fungsi pundi-pundi udara itu ada 3 fungsinya. Yang pertama, melindungi tubuh dari cuaca dingin. Yang kedua, memperkeras suara burung. Yang ketiga, membantu berenang pada burung yang suka berenang. Kan ada ya burung yang suka berenang? Iya. Kemudian, alat pernafasan serangga. Di sini serangga adalah hewan yang berkaki 6. Ya. Serangga itu adalah belalang. Ya, alat pernafasan Suara belalang. serangga adalah belalang. Atau corong. Alat pernafasan belalang disebut Letaknya itu di orang nafas. corongnya di sini di bagian perutnya. Ya, ini yang namanya trachea, alat pernafasannya pada hewan belalang. Ya, itu materi mengenai alat pernafasan pada hewan. Jadi alat pernafasan ini nanti kalian dirangkum, dicatat ya. Nah, selanjutnya sebelum kita ice breaking dulu, yuk goyang miring-miring biar relax dulu. Yuk semuanya ice breaking. Udah. Nah, selanjutnya setelah tadi mengamati berbagai macam organ pernafasan pada hewan, selanjutnya ibu akan membentuk beberapa kelompok ya, yang terdiri dari 3 anak ya. Setiap kelompok ini nanti ibu beri LKPD. Di situ nanti guru akan kirim melalui Google Classroom ya. Sudah guru kirim. Ya, nanti kalian kerjakan secara kelompok
Ibu minta kalian buat bagan cara kerja alat pernafasan pada hewan. Ya, Ibu minta untuk kelompok 1 nanti membuat organ alat pernafasan pada ikan. Yang kelompok 2 membuat organ alat pernafasan pada burung. Ya, bisa semuanya ya. Ya, silakan mengerjakan. Sudah? Nah, sudah kelompoknya sudah pada buat. Ya, coba kelompoknya Isa sudah membuat apa? Kelompoknya Isa? Kan, Bu. Sudah membuat organ alat pernafasan pada ikan. Ya, sudah dibuat. Ya, terima kasih Mbak Isa sudah buat. Kalau Mbak Salum, alasannya kelompoknya Mbak Salum. Burung. Iya, membuat organ alat Burung, pernafasannya Bu. pada burung. Ya, pinter-pinter anaknya Bu Guru. Ya. Nah, sekarang Bu Guru mau membuat kalian mengerjakan. Nah, cermati informasi dari bacaan yang tadi sudah Bu Guru sampaikan mengenai alat pernafasan pada hewan. Bu Guru mau menanyakan pada Salom, ya, cara kerja organnya, alat pernafasannya ikan. Insang. Pernafasannya ikan apa? Insang. Nah, ya, betul, bagus. Lagi, alat pernafasannya burung apa? Paru-paru. Paru-paru dan pundi-pundi udara, ya, betul. Ya. Kemudian alat pernafasannya serangga, Isa. Serangga itu alat pernafasannya adalah trakea. Kalau cacing apa? Kalau cacing alat pernafasannya ya betul, kulit. Nah, dari pembelajaran hari ini sudah selesai. Dari pembelajaran hari ini itu sudah banyak yang kita pelajari ya. Bu Guru mau tanya, apa sih yang tadi kita pelajari hari ini? Tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Bacaan makhluk itu. Ya, coba Salom. Tentang perbedaan makhluk hidup. Perbedaan makhluk hidup, ya, mana yang termasuk makhluk hidup dan bukan. Kemudian apa lagi selain itu? Alat pernafasan hewan. Iya, alat pernafasan pada hewan. Selanjutnya, tadi kita sudah membuat pertanyaan tentang kata tanya. Kata tanyanya apa ya? Kata tanya mengenai apa? Siapa di apa? Ya, di mana? Di mana? Ya. Yang sudah kalian pelajari sudah menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Nah, sekarang Bu Guru ingin tanya, ekspresi kalian untuk pembelajaran hari ini, ekspresi kalian itu bagaimana sih? Senang apa tidak? Ekspresi wajahnya Senang. 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 Terima kasih. Nah, dari pembelajaran hari ini tadi Bu Guru sudah memberi mengenai pembelajaran mengenai alat pernafasan hewan dan kata tanya siapa, di mana, dan
Siapa? Nah, jika ada pembelajaran hari ini sudah selesai, jika ada pertanyaan atau masih kurang jelas, bisa kalian tanyakan di WA group, ya. Apakah kalian sudah paham semuanya? Paham. Sudah paham semuanya? Ya, sudah. Ya, alhamdulillah sudah paham semuanya. Jika ada pembelajaran yang kurang jelas atau masih bingung dalam hal pelajarannya, kalian bisa ditanyakan kembali nanti di lewat grup ya. Nah, jika tidak ada yang perlu ditanyakan, nah pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, Ibu ingatkan yang protokol kesehatan. Ingat yang 3M. 3M itu apa saja? Mencuci Tangan, memakai memakai masker, terus menggunakan masker, saat memakai masker, bertugas. Kemudian yang terakhir menjaga jarak minimal 1 meter. 1 meter. Ya. Ya. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih. Sekian. Nah, sebelum diakhiri, Ibu minta untuk menutup pembelajaran hari ini, Bu minta yang ya, kita berdoa doa dulu yang meminta doa. Bisa? Ya, sebelum ditutup kita berdoa terlebih dahulu. Coba bisa pimpin doanya teman-teman. Setelah kita belajar, mari kita akhiri dengan berdoa mulai.